Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat atau menjelaskan cara kerja untuk komponen fuel injection pump yang biasanya digunakan untuk mesin-mesin diesel. Kebetulan ada salah satu injection pump di sini yang kami sudah bongkar dan sekaligus kami belah untuk memberikan tutorial kepada teman-teman semua ya mengenai nama-nama komponennya sekaligus cara kerjanya. Jadi fuel injection pump ini diputar dengan menggunakan gear di depan, dan saat gear berputar dia akan memutar camshaft yang ada di dalamnya, dan camshaft ini berfungsi untuk menekan daripada plunger atau piston yang ada di dalam FIP ini. Jadi ada dua camshaft di sebelah kiri ya, dan ada dua camshaft di sebelah kanan untuk 4 silinder. Kalau 6 silinder 33. Dan pada bagian tengahnya nanti ada cam yang berfungsi untuk menekan daripada pit pump yang ada di sini. Nah, ini adalah pit pump yang berfungsi untuk menyedot solar atau fuel dari tangki, kemudian disalurkan ke fuel filter. Nah, sedangkan premium pump ini biasanya digunakan ketika dalam kondisi fuel sistemnya bermasalah atau masuk angin ya. Kemudian dia bisa dipompa dengan menggunakan tangan. Nah, setelah nanti dari fuel filter, maka dia akan masuk pada bagian pinggir sini, masuk di main galerinya sebagai supply dengan tekanan rendah dan yang dibatasi oleh overflow. Jadi nanti ada overflow-nya di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja daripada fuel injection pump ini? Nah, kita lihat dulu di bagian governor. Ya, ini bagian governornya. Camshaft nanti dihubungkan dengan sentrifugal di sini ya. Sentrifugal ini, jadi sentrifugal ini ketika dalam kondisi low idle ataupun engine mati, dia akan mengecil seperti ini. Ketika dia nanti berputar cepat, maka dia akan mengembang. Ya, mengembang itu seperti halnya di komponen sepeda motor matic ya. Dia mengembang akibat adanya gaya sentrifugal ya. Saat dia mengembang, nanti ini tertarik ke dalam. Saat ini tertarik ke dalam, maka menyebabkan nanti gasnya turun atau fuel yang diinjeksikan menjadi seimbang. Pada saat pertama kali start, nah biasanya gasnya di sini, akseleratornya kan biasanya dia digas oleh operator ataupun dia sudah stay di posisi low idle, sehingga posisi daripada control rack-nya, jadi nanti ada di dalamnya control rack-nya nih. Ketika digas nanti control rack-nya ini akan bergerak ya. Jadi di dalam ini dia bisa berputar nih. Ya, ini bisa berputar. Ya, berputar ketika gasnya ini ditarik ya, ketika ada gasnya ditarik, maka control rack-nya nanti di dalam ini bisa berputar. Ya. Bergerak maju mundur seperti ini. Dengan bergeraknya maju mundur karena di bagian sisi atas plunger ini ada gearnya, maka ini nanti berputar. Jadi kinerja daripada plunger yang ada di dalam pipe ini, selain daripada dia bergerak naik turun, bagian pistonnya atau plungernya di dalam itu bergerak, berputar. Nah, tujuannya apa berputar? Untuk menentukan kuantiti daripada fuel yang akan diinjeksikan ke setiap nozzle-nya. Ya, secara animasi, nah seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja plunger ketika akselerator diinjak atau pedal gas diinjak, di mana fuel akan masuk dari sebelah kiri dari pit pump, kemudian masuk ke dalam FIP pada lubang galeri, dan nanti kurang lebih sekitar 3 kg tekanannya atau sampai 5 kg. Setelah itu diteruskan ke overflow. Solar yang masuk ke dalam ruang A
akan masuk juga di ruang B, ya, melewati celah yang ada pada atau void yang sudah saya perlihatkan tadi dari atas. Nah, ketika dalam kondisi ini, saluran pada yang sebelah kanan ini warna biru merupakan saluran drain. Ya, ini merupakan saluran drain. Jadi ruang A dan ruang B dalam kondisi bertemu dengan ruang drain. Sampai kapan? Sampai nanti pada bagian sini akan tertutup. Ya. Jadi tertutup oleh plunger, ya, tertutup oleh plunger yang sebelah sini. Jadi ada plunger di sini, kita lihat agak panjang warna coklat. Selama nanti ditutup dengan plunger yang warna coklat itu, yang tidak memiliki cuakan, maka disitulah nanti tekanan pada ruang A akan muncul, dan kuantiti selama pergerakan plunger ke atas hingga akhir langkahnya akan lebih besar, ya, lebih besar karena panjangnya lebih panjang dan tekanan yang disuplai ke injektor itu lebih besar. Jadi kapan dia berhenti untuk mengeluarkan fuel ke injektor? Saat plunger ini pada bagian bawah ini itu bertemu dengan drain, saluran drain di atasnya. Nah, kita lihat. Jadi pada saat ini nanti bertemu lurus dengan yang biru pada saat dia bergerak ke atas, maka disitulah akan bertemu saluran fuel yang ada di ruang A mengalir masuk ke dalam drain. Jadi jalurnya itu nanti seperti ini, dari masuk kemudian ketemu akan masuk seperti itu. Pada saat plunger bergerak naik. Nah, jadi semakin besar sebenarnya penampang bagian pinggir sini yang bertemu dengan lubang drain, maka semakin banyak kuantiti yang fuel yang dikirim ke injektor. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya gasnya dilepas, maka control rate akan bergerak ke kiri. Nah, dia akan bergerak ke kiri seperti ini, sehingga plungernya akan berputar ke kiri juga. Dia berputar ke kanan. Ya, plungernya berputar ke kanan. Ya. Jadi pada saat plunger berputar ke kanan, maka nanti yang bisa bersentuhan dengan lubang drainnya fuel itu berada pada baris yang atau coakan yang ada pada bagian kecil ini, bagian pinggir. Karena dia pasti akan berputar ke arah kanan. Karena jaraknya terlalu sedikit dibanding dengan yang pertama tadi, maka pada saat terjadi langkah kompresi, fuel yang disemprotkan oleh plunger masuk ke ruang A, diteruskan ke injektor, pergerakannya hanya sedikit saja ke atas, kemudian nanti pada bagian dasarnya ini langsung bertemu dengan drain. Jadi baru bergerak ke atas sedikit, bagian bawahnya sudah bertemu dengan jalur drain, sehingga kuantiti fuel yang dikirim itu lebih sedikit. Itulah cara kerja daripada plunger saat kondisi gas dilepas dan kondisi gas diinjak. Kemudian solar yang diinjeksikan keluar, ya, nanti akan melewati yang namanya delivery valve. Nah, ini delivery valve-nya di atas ini. Ya, dia akan terpasang nanti di atasnya seperti ini. Nah, apa fungsi daripada delivery valve ini? Ini adalah cek valve satu arah. Ketika nanti plungernya menekan ke bagian atas ini, ke nozzle atau ke injektor, maka saat engine mati, maka tekanannya yang ada di bagian injektor itu tidak kembali. Dia tidak kembali lagi ke asalnya. Jadi biasanya kan kalau ada engine yang di starter atau yang running, kemudian kita standby kurang lebih sekitar 1 jam, kemudian dihidupkan kembali, itu memerlukan waktu untuk hidup.
atau terkadang susah start menyebabkan baterai lowbat. Itu disebabkan karena terjadi kebocoran delivery valve-nya. Jadi delivery valve-nya ini ketika terjadi tekanan ke atas, dia mengarahkan, tapi ketika kembali tidak bisa, supaya solarnya dia tetap stay di atasnya. Ya, kalau ada yang bocor salah satunya, itu biasanya pincang ataupun sulit untuk running. Nah, seperti itu ya. Isinya bagaimana delivery valve-nya ya? Isinya sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi ada pairnya, ya, ada pairnya seperti ini, ya, masuk di dalam. Nah, nanti di dalamnya ada delivery valve-nya. Jadi ini bagian atas, ini bagian atas ya. Ini hubungannya nanti ke injektor, yang di bawah sini springnya, di sini nanti ada delivery valve-nya di sini, check valve-nya. Ya. Check valve-nya itu bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, dia begini. Ya. Ini kebetulan ada di sini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini nanti plungernya akan menekan, solar akan masuk ke lubang ini. Ya, ini ada solarnya. Mirip ya yang di injektor common rail, ada begininya juga nih biasanya common railnya. Nah, ini di delivery valve-nya ini bisa dicabut. Nah, ini delivery valve-nya. Nah, nih ya. Jadi periksa nih kalau misalnya permukaan dari delivery valve-nya dengan di sini ada kotor atau retak atau scratch, itu biasanya bocor itu. Jadi ini harus dipastikan dia masuk seperti ini. Ya. Nah, nanti springnya akan tertekan seperti ini. Nah, biasanya kalau ingin melakukan timing injection dengan cara delivery method, ya ini dilepas. Ini dilepas dulu keluar, baru ini dipasang lagi untuk menentukan timing injectionnya dengan metode delivery method. Ya. Jadi ini cara kerja untuk fuel injection pump ya. Sengaja kami belah seperti ini untuk dipahami ketika mekanik melakukan training di tempat kami, khususnya untuk training BMC secara offline. Nah, kemudian di sini satu lagi nih, ada untuk lubang pelumasan untuk camshaftnya. Ya, kalau di dalamnya ini cuma linkage governor saja ya. Dan untuk penyetelannya, stoppernya nanti batasnya di atas ini ya, di sini yang akan diatur. Nah, kebetulan yang saya jelaskan di sini adalah FIP untuk Toyota 13B. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.